Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat irodah, inayah dan hidayah Allah, berjumpa lagi di Aspas Channel. Aspas doakan semoga pemirsa beserta keluarga sehat walafiat, istiqomah melaksanakan ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema hari ini adalah kesempatan yang hanya sekali. Pemirsa, pernahkah merasa kehilangan sebuah kesempatan yang tidak akan terulang lagi? Misalkan saat umur 35 tahun, pemirsa sangat berkeinginan mengabdi kepada pemerintah, yaitu menjadi seorang PNS. Kemudian dengan ijazah S1 mengikuti tes CPNS dalam batas akhir usia diperbolehkan. Tetapi pada hari pelaksanaan tes, tiba-tiba saudara sakit berat, diare. Jumlah mondar-mandir ke toilet hampir sebanyak jumlah soal yang harus dijawab. Padahal menjadi PNS itu merupakan syarat mutlak yang diberikan oleh calon mertua untuk meminang anaknya. Kira-kira bagaimanakah perasaan saudara ketika itu? Saudara pasti kecewa dan meriang. Tapi masih ada peluang lain, yaitu waktu tambahan bagi saudara untuk menambah pendidikan supaya nanti bisa mengikuti tes CPNS lagi. Ketika kita merasa kehilangan sebuah kesempatan, masih tetap ada peluang yang bisa diikhtiarkan dan masih ada waktu. Kalau kita menerima dan semakin mendekatkan diri kepada Allah, kegagalan dalam meraih apapun di dunia ini tidak akan terasa berat. Bahkan kita tidak lagi bersemangat dalam mengejar kesempatan yang serupa, bukan karena kapok, tetapi karena kita sudah tidak terlalu cinta lagi pada duniawi. Nah, ada satu kesempatan yang hanya sekali dan tak akan ada yang dapat diikhtiarkan, atau peluang-peluang yang mirip lagi ketika sudah lewat, yaitu kesempatan hidup, kesempatan untuk bertaubat, beribadah, beramal, bersedekah, berbuat baik, berakhlak mulia, serta mengharapkan pahala surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesempatan hidup ini disia-siakan ketika dia sudah lewat atau kita meninggal, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang. Tidak ada lagi peluang untuk memperbaiki diri, kecuali hadirnya petaka yang jauh lebih dahsyat. Di dunia saja petaka itu sudah dimulai. Hanya saja sebagian dari kita tidak tahu atau belum menyadari. Tidak adanya kesadaran untuk segera bertobat itu sendiri sudah merupakan petaka besar bagi kita. Padahal selain kesempatan hidup ini tak akan terulang, dia juga berbeda dengan kesempatan mengikuti tes CPNS. Tidak sama dalam hal jadwal, tempat, dan pelaksanaannya. Jadwal maut datang menjemput tidak dipajang di internet oleh pemerintah, tempatnya tidak diumumkan, dan tidak ada orang yang menjual buku maupun membuka kursus yang mengetahui cara meninggal. Misalkan tip meninggal dengan tenang di tempat tidur, yaitu tidak beraktivitas dan sepanjang waktu harus selalu berada di tempat tidur. Walaupun sanggup begitu, demi Allah ini tak akan menjamin. Bisa saja suatu saat tangan digigit kutu kasur, dan saking gatalnya pergi ke kamar mandi mencucinya, lalu terpleset dengan kepala membentur toilet hingga meninggal dunia. Orang pun tidak jadi meninggal dengan tenang. Seperti kejadian pesawat yang menabrak gunung atau tercebur ke laut, semua yang meninggal di sana tidak ada yang tahu kalau hari, tempat, dan pesawat baru itu sebagai cara mereka meninggal. Mereka tidak membuat janji untuk berkumpul dan meninggal bersama di sana kan. Bahkan ada yang jauh-jauh dari Rusia, dari Inggris, Amerika, atau Cina, dan lainnya juga mendatangi sendiri tempat kematiannya di Indonesia.
hanya Allah yang tahu. Sedangkan yang cara meninggalnya bukan melalui kecelakaan pesawat. Ada beragam alasan untuk tidak jadi menaiki pesawat yang akan celaka. Jadi kapan, di mana, dan bagaimana cara saya dan saudara meninggal, kita tidak tahu dan tidak akan pernah mengetahuinya. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan hidup yang hanya sekali ini. Setiap saat maut bisa datang menjemput. Kita bisa meninggal di mana saja dan dalam aktivitas apapun. Kesempatan hidup yang hanya sekali dapat dengan mudahnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Ketika kesempatan sudah ditutup, tidak ada gunanya lagi penyesalan setelahnya. Mari kita persiapkan diri agar ketika ajal datang, kita dapat meninggal dengan karunia husnul khatimah. Berhati-hatilah dalam menjalani kesempatan hidup yang hanya sekali ini. Teruslah memeriksa hati, amal, ibadah, dan akhlak pun terus kita perbaiki dan tingkatkan. Kita optimalkan pula berikhtiar sehingga bisa lebih banyak bersedekah. Lalu jangan lupakan pula untuk memperbanyak zikir. Kita berharap semoga saat kesempatan itu habis, Allah meridhoi kita. Jangan ditunda-tunda kematian kita, tidak seperti jadwal pelaksanaan tes CPNS yang dapat ditentukan oleh masing-masing instansi. Waktu, tempat, dan cara kematian tiap-tiap kita merupakan rahasia dan sesuka Allah saja. Tugas kita adalah selalu bersiap-siap setiap saat. Pemirsa, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk berkah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.